Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, khususnya selamat pagi uduk-uduk. Pada pagi hari ini kita akan menyampaikan bincang-bincang inspirasi mengenai industri kelapa sawit atau perkebunan kelapa sawit. Jadi di masa yang lampau saya itu pernah berdiskusi dengan seorang kawan. Itu eh, apa namanya, ditawari sekolah. Ada kawan saya itu ditawari sekolah ke Prancis dan ke Inggris. Ya, padahal dia bekerja di perusahaan kelapa sawit. Jadi kawan saya ini menolak. Ya, karena apa? Nah, dengan alasan begini. Jadi kenapa jauh-jauh belajar kelapa sawit di Perancis maupun Inggris? Oh, di Indonesia aja kan udah belajarnya cukup, katanya kan gitu. Nah, karena apa? Alasannya di Perancis sama di Inggris tidak ada kelapa sawit. Nah, jadi ilmunya itu ya justru ada di Indonesia, begitu katanya. Ya. Jadi ini bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Apakah benar seperti itu? Jadi Bapak Ibu pemirsa, kalau menurut opini saya, ya, opini, jadi belajar itu sebenarnya bisa di mana saja dan, nah itu tidak ada hubungannya dengan eh, apa namanya, yang ditanamnya di situ, ilmunya ada di situ. Belum tentu, belum tentu. Nah, jadi eh, karena ilmu itu adalah apa ya, akumulasi sebuah pikiran dan sebagainya. Nah itu jadi bisa di mana saja sebenarnya. Dan justru untuk mengembangkan, namanya ilmu tidak harus yang langsung dan berkaitan dengan budidaya saja. Tapi untuk mengembangkan diri itu justru yang lain-lain, ilmu tambahan yang lain-lain yang bisa menggabung-gabungkan. Ya, pertanyaan yang menarik adalah kenapa ke Inggris dan Prancis? Ya, gitu. Di sana tidak ada kan gitu perkebunannya. Tapi mohon dicatat bahwa kedua negara ini termasuk pionirnya di dalam hal perkebunan kelapa sawit. Ya. Di dunia ini, coba perhatikan dari dulu sudah getol melakukan penelitian-penelitian mengenai eh, kelapa sawit. Nah, beda dengan negara-negara yang lain. Coba cek Amerika Serikat jarang melakukan penelitian kelapa sawit. Kemudian mana lagi sebutkan di apa, mungkin di Denmark ya kan. Belanda masih kadang ada. Jadi ini berkaitan dengan kepentingan, ya, kepentingannya. Eh, karena kalau kita cerita satu-satu ya, Prancis misalnya, itu mempunyai daerah jajahan di Afrika, ya, di Afrika yang dari dulu juga sudah menanam kelapa sawit, sehingga eh, ahli-ahlinya itu karena meneliti ya, itu mempunyai pengetahuan, ilmunya ya, bisa diterapkan, banyak teknologi yang dihasilkan itu digunakan di beberapa negara yang lain, termasuk dulu bekas jajahannya yang ada di Afrika gitu. Bahkan misalnya lembaga penelitiannya Sirat, nah itu meneliti untuk keseluruhan eh, kelapa sawit, bahkan termasuk di Indonesia. Nah, inilah mazhab Perancisnya gitu. Jadi
meskipun tidak ada tanamannya, tapi melakukan riset penelitian dari dulu dan dimanfaatkan oleh perkebunan-perkebunan yang ada di bekas jajahannya itu. Tidak hanya bekas jajahan, tadi termasuk yang beberapa perusahaannya. Nah, mempunyai perusahaan yang ada di negara lain. Ya, oleh karena itu, inilah pentingnya menguasai ilmu itu tadi. Itu yang Perancis ya. Nah, jadi nanti kalau ke Pantai Gading, Sierra Leone, nah itu apanya Perancis. Jadi banyak di sana yang memang bahasanya pun Perancis gitu. Sehingga ilmu itu memang karena melakukan penelitian ada di sana. Kemudian mazhab keduanya adalah Inggris. Inggris juga demikian, hampir sama. Kan mempunyai perusahaan di beberapa bekas jajahannya, yaitu contoh banyak perusahaan Inggris yang ada di Malaysia, ya kan, di Ghana, ya itu memang alurnya. Kemudian di Pulau Bougainville, nah itu belum lagi yang ada di Indonesia juga perusahaan-perusahaan yang dekat afiliasinya dengan Inggris. Nah, itu. Jadi kenapa itu tadi disarankan belajar juga di sana gitu. Nah, kemudian itulah sejarahnya. Kemudian dari segi gabungan ilmu pengetahuan yang lain juga bisa untuk mendukung perkebunan kelapa sawit. Nah, jadi banyak seminar-seminar, pertemuan-pertemuan itu tidak hanya di negara yang ada kelapa sawitnya, bahkan dilaksanakan di Eropa, di negara-negara tersebut. Nah, ini membuktikan bahwa mereka juga menguasai ilmu perkelapa sawitan. Coba kita lihat bukti itu bahwa beberapa buku tulisan yang melegenda di kebun kelapa sawit juga beberapa yang itu dari Perancis maupun dari Inggris gitu. Jadi itu salah satu buktinya ya, bukti. Tidak semua memang, tapi itu beberapa yang terkenal juga dari sana. Gitu. Dan itu menjadi pionir-pionir di perkebunan-perkebunan kelapa sawit zaman dulu di banyak negara di dunia ini, di Indonesia, di Malaysia, di Afrika. Ya, itu menjadi pionir-pionir pengetahuan peneliti yang ada di negara khususnya Prancis dan Inggris. Jadi itu pemirsa, kesimpulannya kita belajar itu bisa di mana saja untuk menambah pengetahuan kita supaya perkebunan kita menjadi lebih maju lagi. Demikian pemirsa obrolan di pagi hari ini mudah-mudahan menginspirasi kita meskipun sangat sedikit ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.